Halo pemirsa, kembali lagi di Wanyu Sore Akhir Pekan. Hari ini, Wanyu Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai uji coba peluncuran torpedo Piranha dari kapal selam otonom tanpa awak. Buatan PT PAL Indonesia menarik perhatian media internasional. Setelah senjata ringan itu dijuluki sebagai pembunuh bawah air. Aksi demonstrasi yang digelar di perairan Koarmada 2 Surabaya pada 30 Oktober 2025 tersebut dinilai menandai langkah Indonesia memasuki era baru pertahanan maritim berbasis teknologi tanpa awak. Berita selanjutnya terkait ahli digital forensik Rismond Hasiholan Sianipar menyatakan tak terima jika dirinya dituduh mengedit dan memanipulasi ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Hal ini diungkapkan Rismond setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah Jokowi palsu oleh Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya menyebut ijazah Jokowi merupakan asli. Namun, Rismond mengaku heran sebab ia mengatakan bahwa hingga saat ini ijazah Jokowi itu tidak pernah ditunjukkan kepada publik. Pemirsa, inilah Wanyu Sore Akhir Pekan selengkapnya. Tim Pusat Laboratorium Forensik Puslap Mabes Polri menggeledah sebuah rumah di Jalan Mahoni 1, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat 7 November malam. Petugas menutup akses menuju rumah tersebut dan memasang garis polisi di tengah jalan. Rumah yang digeledah diduga menjadi tempat tinggal terduga pelaku ledakan di masjid kawasan SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat 7 November siang. Ironisnya, ledakan terjadi di dalam masjid saat sejumlah jemaat tengah melaksanakan salat Jumat. Ledakan ini mengakibatkan puluhan orang, kebanyakan siswa, mengalami luka dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Ketua RT setempat mengungkapkan bahwa rumah tersebut merupakan tempat usaha makanan yang ditinggali oleh orang tua dan terduga pelaku. Menurut warga, terduga pelaku dikenal sebagai sosok yang jarang bergaul dan cenderung tertutup. Kalau saya untuk anaknya sendiri saya tidak pernah lihat karena informasi di rumah itu jarang keluar, tidak pernah bersosialisasi dengan anak-anak sekitar di sini. Juga sama orang rumahnya juga katanya kurang, antara pekerja di dalam rumah juga pernah bersosialisasi. Itu yang saya tahu sih. Sorry Pak, penugasan ini rumah tinggal atau tempat usaha atau apa Pak? Ini tempat usaha kuliner gitu. Itu yang saya tahu. Sekaligus tempat tinggalnya. Tempat tinggal dia anak dari pekerja. Anak dari pekerja di situ. Satu pekerja di situ. Nah Pak, apa namanya? Sudah berapa lama Pak tinggal di situ? Saya kurang tahu persis berapa lama, tapi yang saya dengar tadi sekitar mungkin 5-7 tahun ada di situ. Dari masih kecil sih, salah satu pekerja tadi ada cerita ke saya sebenarnya dari masih SD kalau nggak salah tadi dia bilang sudah di situ. Tadi pihak kepolisian melapor ke Pak RT dulu ya, dia ngasih tahu nggak? Ada udah dari apa? Itu saya nggak ini untuk masalah itu, tapi ya tadi sampai di situ tadi sudah selesai gitu. Karena saya agak terlambat sampai juga tadi. Ada pengurus yang tangani tadi dari RW. Berarti sosoknya tertutup juga gitu Pak ya? Kalau dengar cerita dari orang rumahnya sih tertutup. Kalau cuma dia tadi informasinya dari waktu SMP masih sering bawa teman-temannya banyak ke rumah belajar kelompok. Tapi kalau untuk begitu pindah masuk SMA lebih tertutup.
Betul temannya. Tapi betul sekolah di SMA 72 betul ya Pak ya? Dengarnya sih begitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak. Dari hasil penggeledahan, tim Puslap Mabes Polri terlihat membawa sejumlah kardus berisi barang-barang yang diduga terkait dengan peristiwa ledakan. Seluruh barang bukti tersebut masih diperiksa untuk memastikan keterkaitannya dengan peristiwa ledakan. Polda Metro Jaya telah menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurniati Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah, ternyata Roy Suryo pernah jadi tersangka soal Jokowi juga. Roy Suryo rupanya pernah terseret dalam kasus meme stupa Candi Borobudur yang mirip Jokowi. Lalu kasus tudingan ijazah palsu mantan wali kota Solo itu. Kasus pertama bermula saat Roy mengunggah meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah mantan Presiden Jokowi di akun media sosial pribadinya. Akibat perbuatannya tersebut, ia dilaporkan ke kepolisian dan disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Majelis Hakim PN Jakarta Barat memvonis Roy dengan pidana 9 bulan penjara. Pasalnya, Roy Suryo dinilai terbukti bersalah menyiarkan informasi yang bertujuan menyebarkan rasa kebencian atau permusuhan individu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Jaksa penuntut umum mengajukan banding atas vonis hakim tersebut. Namun Roy tetap menjalani hukuman 9 bulan penjara, ditambah hukuman membayar denda sebesar 150 juta rupiah di tingkat pengadilan tinggi Jakarta. Hukuman 9 bulan penjara telah dikurangi dengan masa penahanan yang telah Roy jalani sejak berstatus tersangka pada Agustus 2022 lalu. Namun, sejak Mei 2023 ia dipastikan telah bebas dari penjara dalam kasus tersebut. Terbaru, Roy Suryo ditetapkan menjadi salah satu dari 8 tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Jokowi menjadi salah satu pihak yang melaporkan Roy Suryo CS terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Usai ditetapkan sebagai tersangka, penyidik Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya akan memanggil Roy Suryo CS untuk diperiksa sebagai tersangka. Merespons hal itu, Roy Suryo mengaku menghormati keputusan Polda Metro Jaya atas dirinya dan kawan-kawan yang menjadi tersangka. Namun ia berharap publik juga bersabar karena belum ada perintah penahanan dari Polda. Roy mengingatkan bahwa tersangka hanya salah satu dari rangkaian proses hukum sebelum dirinya ditetapkan sebagai narapidana karena dianggap bersalah. Oleh karenanya dia mengaku akan menghormati dan merespons itu dengan senyum.
Sejumlah media internasional menyoroti uji coba peluncuran torpedo Piranha dari kapal selam otonom tanpa awak atau KSOT buatan PT PAL Indonesia. Torpedo ringan tersebut dijuluki sebagai pembunuh bawah air karena meskipun bobotnya ringan, ia diklaim memiliki daya hancur tinggi. Uji coba peluncuran berlangsung pada 30 Oktober 2025 di perairan yang berdekatan dengan dermaga Komando Armada 2 Surabaya. Dimulai dengan pemasangan torpedo Piranha berkaliber 324 mm pada tabung peluncur yang dipasang di sisi luar badan KSOT menggunakan derek bergerak. Prototipe KSOT yang ditampilkan dalam rekaman memiliki panjang sekitar 15 meter, lebar 2,2 meter, draft 1,85 meter, mampu beroperasi hingga kedalaman 350 meter, dan mencapai kecepatan puncak disebut hingga 20 knot. Pengujian tersebut dilaporkan oleh beberapa media pertahanan internasional dan regional. KSOT dirancang berbasis teknologi kecerdasan buatan dan dioperasikan melalui Autonomous Submarine Command Center atau ASCC dengan kendali via radio atau satelit, sehingga dapat diintegrasikan ke sistem komando kapal induk maupun pangkalan angkatan laut untuk fungsi pengintaian dan deteksi kapal lawan. Sejumlah laporan menempatkan pengembangan KSOT sebagai bagian upaya memperkuat kemampuan pertahanan maritim Indonesia, termasuk potensi penggelaran massal bila uji coba lanjut berhasil. Menurut keterangan resmi yang dikutip media nasional, KSOT dengan nomor lambung KSOT 008 masih berada pada tahap pengembangan. KSOT sejauh ini tidak ditargetkan membawa torpedo berkepala peledak lead hull. Uji pada 30 Oktober lebih menekankan penggunaan torpedo ringan bermotor listrik untuk latih atau uji coba. Pihak Kementerian Pertahanan dan PT PAL menyatakan, uji ini menjadi tolak ukur teknis sebelum keputusan produksi dan pengadaan lebih lanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Tim penyidik KPK tiba di rumah dinas Bupati Ponorogo di Jalan Alun-Alun Utara, Kamis 6 November malam. Mereka langsung melakukan penggeledahan dan mengamankan beberapa pejabat Pemkab untuk dimintai keterangan.
Usai salat Isya, rombongan mobil KPK terlihat meninggalkan rumah dinas dan membawa sejumlah pejabat ke Mapolres Ponorogo. Hingga Jumat 7 November malam, proses pemeriksaan masih berlangsung di Mapolres. Informasi yang beredar menyebutkan beberapa pejabat yang diperiksa antara lain Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Sekretaris Daerah Agus Pramono, Direktur RSUD Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, serta seorang ASN Pemkab bernama Indah. OTT ini diduga berkaitan dengan suap dalam proses mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo. Termasuk dugaan pemberian uang miliaran rupiah untuk perpanjangan masa jabatan Direktur RSUD dan proyek pengadaan barang di rumah sakit tersebut. Belum ada keterangan resmi dari pihak KPK maupun Pemkab Ponorogo terkait operasi tangkap tangan ini, namun pihak Polres Ponorogo membenarkan kegiatan pemeriksaan ini. Hingga Jumat malam, mobil penyidik KPK masih keluar masuk Mapolres Ponorogo membawa sejumlah orang. Sementara itu, kantor dan rumah dinas Bupati tampak sepi dan tertutup rapat. Ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar menyatakan tak terima jika dirinya dituduh mengedit dan memanipulasi ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Hal ini diungkapkan Rismon setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus titipan ijazah palsu Jokowi oleh Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya menyebut ijazah Jokowi merupakan asli, namun Rismon mengaku heran. Sebab ia mengatakan bahwa hingga saat ini ijazah Jokowi itu tidak pernah ditunjukkan kepada publik. Kendati begitu, Rismon menyampaikan dirinya siap jika nanti dipanggil oleh pihak kepolisian untuk diperiksa sebagai tersangka. Sebelumnya Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka, termasuk mantan Menpora sekaligus pakar telematika Roy Suryo. Mereka diduga kuatlah mengedit dan memanipulasi dokumen ijazah Jokowi. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri memaparkan bahwa penyelidikan telah dilakukan secara menyeluruh. Kemudian timnya telah memeriksa keterangan dari 130 saksi dan melibatkan 22 ahli untuk mengungkap kasus ini. Proses penyidikan juga ditambah dengan penyitaan 723 item barang bukti. Sebagian dari barang bukti kunci yang diamankan justru merupakan dokumen yang membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Lebih lanjut, Kapolda menjelaskan bahwa kesimpulan tersebut tidak hanya berdasar pada dokumen fisik. Hasil pemeriksaan dari Puslap 4 Polri, baik dari aspek analog maupun digital, turut menguatkan bahwa tidak ada pemalsuan pada ijazah Jokowi. Dalam pemeriksaan forensik digital, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka diduga telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap ijazah. Penyidik menyebut metode analisis yang digunakan oleh para tersangka disebut tidak ilmiah dan menyesatkan publik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada,
yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Masyarakat kembali digegerkan dengan 2 kerangka manusia yang ditemukan di gedung Astra Credit Companies di Kuitang, Jakarta Pusat. Kedua kerangka itu diidentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo. Keduanya diduga tewas karena menjadi korban kebakaran saat kerusuhan terjadi pada Kamis 29 Agustus 2025. Dalam konferensi pers di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Jumat 7 November 2025, Kepala Biro Laboratorium dan Dokes Polri Brigjen Pol Sumi Hasri Purwanti menyampaikan hasil pemeriksaan ilmiah. Menurut Brigjen Hasri, kedua kerangka ditemukan dalam kondisi tidak utuh karena mengalami proses pembakaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, diperkirakan waktu kematian sudah lebih dari 1 bulan sebelum dilakukan identifikasi. Lalu Brigjen Hasri menjelaskan, alasan kerangka Reno dan Farhan baru ditemukan di bulan kedua setelah peristiwa kebakaran. Dia menyebut secara ilmiah, bau tubuh manusia yang terbakar di bulan pertama akan sama dengan bau bangunan yang mengalami kebakaran. Hasri mengatakan bau sisa tubuh yang terbakar baru akan berubah saat memasuki bulan kedua. Dia menjelaskan atas dasar itu, kerangka dari Reno dan Farhan baru bisa tercium setelah 2 bulan peristiwa kebakaran terjadi. Di sisi lain, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menyoroti hasil temuan kepolisian terkait penemuan 2 kerangka yang teridentifikasi sebagai Reno dan Farhan. Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam proses identifikasi dan penyelidikan kasus tersebut. Dimas mempertanyakan langkah cepat polisi yang langsung menyimpulkan 2 kerangka itu kemungkinan milik Farhan dan Reno saat pertama kali ditemukan pada 29 Oktober. Padahal menurut dia, Kontras yang sejak awal menjadi pendamping keluarga selalu meminta kepolisian memberikan kabar terbaru soal temuan tersebut. Dimas juga menyoroti ada kejanggalan pada rentang waktu penemuan kerangka tersebut. Pasalnya, gedung yang terbakar sejak akhir Agustus itu sudah diuji forensik pada 19 Oktober. Namun bau menyengat baru tercium pada 29 Oktober. Menanggapi hal itu, Dimas menegaskan Kontras bersama keluarga akan melakukan konsultasi lebih lanjut sebelum menentukan langkah selanjutnya. Termasuk dengan kemungkinan pembentukan tim pencari fakta independen.
Rekaman CCTV di sebuah gerai ATM di kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara memperlihatkan dua pelaku sindikat ganjal kartu ATM beraksi dengan cara mengganjal slot kartu menggunakan tusuk gigi untuk kemudian mencari korban. Namun dalam aksinya kali ini mereka salah memilih target. Para pelaku mencoba menawarkan bantuan kepada seorang anggota polisi yang sedang berpakaian preman. Polisi tersebut merasa curiga, kemudian membuntuti para pelaku dan menangkap mereka saat hendak beraksi kembali di sebuah SPBU tidak jauh dari lokasi pertama. Keduanya kemudian dibawa ke Mapolres Padang Sidimpuan. Dari pemeriksaan, diketahui para pelaku berinisial DW dan R di bawah umur. Sebelumnya juga mencoba beraksi di kota Sibolga, namun gagal karena gerai ATM dijaga petugas keamanan. Kapolres Padang Sidimpuan AKBP Wira Prayatna menjelaskan bahwa modus pelaku adalah mengganjal slot kartu ATM agar kartu korban tidak bisa masuk, lalu menawarkan bantuan dan menukar kartu korban dengan kartu lain untuk mengetahui PIN dan menguras saldo. Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kronologis pada kasus ataupun kejadian ini yaitu Selasa 4 November 2025, korban RAS hendak mengambil uang tunai melalui mesin ATM yang beralamat di Jalimang Bonjol, PSP Selatan, Kota Padang Sidimpuan. Kemudian saat memasukkan kartu debit ATM ke dalam mesin ATM, ternyata kartu ATM korban tidak bisa masuk ke dalam mesin ATM. Kemudian tidak berselang lama, ada orang yang tidak dikenali oleh korban menghampiri dan menanyakan, ada apa? Kemudian pelaku menawarkan bantuan kepada korban, tetapi korban tidak bersedia, dikarenakan korban curiga kepada pelaku. Kebetulan korban ini merupakan anggota Resmob kita, anggota Polri yang berdinas di Polres Padang Sidimpuan. Kemudian korban pergi, kemudian korban menghubungi timnya, rekannya, sama anggota Polri juga, membuntuti pelaku yang dia curigai. Ya. Kemudian ditemukan para pelaku di Desa Manunggang, tepatnya di area SPBU Manunggang, yang mana di situ pelaku juga sedang melakukan aksinya. Diketahui pelaku membantu nasabah lain untuk menarik uang tunai dari mesin ATM. Kemudian korban bersama dengan security setempat dari SPBU langsung mengamankan para pelaku dan berhasillah diamankan dua orang pelaku yang melakukan aksi. Rekan-rekan, untuk peran dari masing-masing pelaku sebagaimana yang kami sebutkan tadi, bahwa pelaku inisial R dia berperan memasukkan tusuk gigi yang terbuat dari bambu ke mesin ATM yang tujuannya adalah untuk mengganjal kartu ATM korban. Setelah itu dilakukan dia, si inisial R ini keluar dari ruangan ATM, kemudian masuk ke korban, melakukan penarikan, tersumbat kartunya, kemudian masuk pelaku DW. Disitulah DW menawarkan jasa untuk membantu korban. Ya, ada apa? Bisa saya bantu? Pada saat proses penawaran itu diketahui korban mencoba kartunya tersumbat. Nah, kemudian si pelaku mencoba membantu dan dia pun mengetahui nomor ATM yang dijelaskan oleh si korban. Jadi asli orang mana? Kenapa? Baru di 4 bulan ya? Pencurian apa itu? Copet.
Terus yang di Singapura mati visa. Yang di Belum di Padang Sidempuan main di mana? Sibolga. Sebelum di Sibolga. Sibolga kapan itu? Tanggal hari Selasa pagi. Berhasil itu? Gagal. Kenapa gagal, Pak? Security-nya 24 jam di situ. Oh, gitu. Sebelum di Sibolga di mana, Pak? Di Palembang. Oh, Palembang. Palembang di mana? Kota Palembang. Nggak main, langsung jalan ke Aceh. Aceh. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku telah ditahan di rutan Mapolres Padang Sidimpuan. Mereka dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.